Sebelum proklamasi kemerdekaan berkumandang pada 17 Agustus 1945, tanah air kita sudah lebih dulu menjadi medan perebutan yang sengit. Nusantara dengan kekayaan alam yang melimpah telah menarik perhatian bangsa-bangsa besar dunia. Di awal 1942, Palembang, jantung minyak di Sumatera, menjadi saksi bagaimana perang dunia yang jauh di Eropa dan Pasifik tiba-tiba meledak di bumi Indonesia. Di satu sisi berdiri Belanda dan sekutu mereka, Inggris dan Australia berusaha mati-matian mempertahankan kilang minyak, Pelaju dan Sungai Gerong. Di sisi lain, Jepang datang dengan strategi baru yang mengejutkan. Pasukan penerjun payung yang turun dari langit, disusul armada laut yang mendesak dari segala arah. Pertempuran pun tak terelakkan. 3 hari penuh, Palembang berubah menjadi ajang perlawanan sengit. Ledakan, kobaran api, dan teriakan perang memenuhi udara. Kilang-kilang minyak yang menjadi rebutan dunia akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Inilah salah satu pertempuran terbesar di Indonesia sebelum kemerdekaan, Pertempuran Palembang 1942. Sebuah kisah tentang ambisi, keberanian, kehancuran, dan perebutan energi yang menentukan jalannya perang di Asia Tenggara. Awal tahun 1942, dunia sudah terbakar oleh Perang Dunia II. Jepang setelah melancarkan serangan kejutan ke Pearl Harbor pada Desember 1941, bergerak cepat menyapu Asia Tenggara. Mereka menundukkan Malaya, menekan Filipina, dan mengincar Hindia Belanda. Satu alasan utama Jepang, minyak. Tanpa minyak, kapal perang, pesawat, dan tank mereka tak bisa bergerak. Dan di Palembang, Sumatera Selatan, berdiri 2 kilang minyak terbesar Asia Tenggara, Pelaju dan Sungai Gerong. 2 fasilitas itu adalah jantung energi bagi Belanda dan sekutu mereka. Jika jatuh ke tangan Jepang, dominasi mereka di Pasifik akan kian sulit dibendung. Untuk mempertahankan Palembang, Belanda menyiapkan garnisun KNIL, Koninklijk Nederland Indisch Leger. Mereka diperkuat unsur pasukan Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang berada di bawah komando gabungan ABD Command, American British Dutch Australian. Pertahanan dipusatkan di 2 titik vital, kilang minyak Pelaju dan Sungai Gerong. Lapangan udara Talang Betutu, pintu udara utama ke Palembang. Di sisi lain, Jepang mengerahkan kekuatan gabungan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Mereka menyiapkan bukan hanya infanteri amfibi, melainkan juga pasukan penerjun payung elit dari ke-1 dan ke-2 Parachute Regiment. Strategi ini benar-benar baru di Asia, serangan udara dengan pasukan paratrooper. Pada 12 Februari 1942, armada Jepang bergerak menuju Sumatera. Kapal-kapal perang dan transport mereka membawa ribuan pasukan yang siap mendarat. Di langit, pesawat transport Ki-56 dan pengebom pengawal mengangkut ratusan prajurit penerjun. Target mereka jelas, merebut Talang Betutu, kemudian menguasai kilang minyak sebelum pasukan laut mendarat. Pada 13 Februari 1942, pagi itu, langit Palembang mendadak penuh dengan deru mesin pesawat Jepang. Ratusan paratrooper melompat keluar dari udara, payung-payung mereka membuka seperti jamur putih di cakrawala. Dari bawah, pasukan KNIL dan sekutu menembaki mereka tanpa henti. Beberapa penerjun tewas sebelum menjejak tanah. Pertempuran sengit terjadi di sekitar Talang Betutu. Kinil Belanda, Inggris, dan Australia bertempur mati-matian mempertahankan landasan. Gelombang pertama penerjun Jepang menderita korban sangat besar. Sumber Belanda bahkan menyebut hingga 80% dari satu gelombang gugur atau terluka. Namun Jepang tidak berhenti. Gelombang demi gelombang turun, diiringi serangan udara yang melumpuhkan pertahanan darat. Akhirnya, meski dengan kerugian besar, Talang Betutu jatuh ke tangan Jepang. Menyadari fasilitas vital itu tak boleh jatuh utuh, sekutu mengambil keputusan pahit. Mereka meledakkan dan membakar sebagian kilang Pelaju dan Sungai Gerong. Tangki-tangki minyak diledakkan, api berkobar,
Asap hitam pekat menyelimuti langit Palembang. Ledakan-ledakan itu menambah korban, bukan hanya di kalangan prajurit, tetapi juga warga sipil yang tidak sempat mengungsi. Pada 14 Februari 1942, pertempuran berlanjut di sekitar kompleks kilang minyak. Jepang terus menekan dengan keunggulan udara. Pasukan sekutu yang tersisa bertahan di sudut-sudut Palembang, namun jalur logistik mereka sudah terputus. Sabotase tambahan dilakukan, ledakan-ledakan mengguncang instalasi kilang, sebagian besar untuk mencegah Jepang memanfaatkannya segera. Tetapi pertahanan sekutu semakin rapuh.
Pada 15 Februari 1942, pasukan Jepang dari laut akhirnya mendarat di sekitar Palembang. Mereka memperkuat pasukan paratrooper yang sudah bertahan sejak 2 hari sebelumnya. Pertempuran terakhir pecah di jalan-jalan Palembang dan sekitar kilang. Pasukan Kolonial Belanda, Inggris, dan Australia bertahan sekuat tenaga, tetapi kekuatan mereka tak lagi seimbang. Akhirnya, Komando Sekutu memutuskan mundur. Pasukan bergerak ke arah selatan Sumatera menuju Lubuk Linggau, sebelum sebagian besar dievakuasi ke Jawa. Palembang pun jatuh ke tangan Jepang. Pertempuran ini menelan korban besar di kedua pihak. Jepang kehilangan ratusan paratrooper, banyak yang gugur bahkan sebelum menyentuh tanah. Sekutu menderita kerugian sangat besar, baik prajurit Kolonial Belanda, Inggris, maupun Australia. Sayangnya, catatan pasti jumlah korban tidak lengkap. Banyak arsip hilang akibat evakuasi. Penduduk sipil pun tak luput, menjadi korban tembakan, bom, dan kebakaran kilang. Meski kilang minyak sempat dihancurkan, sebagian oleh sabotase, Jepang dengan cepat melakukan perbaikan. Tak lama kemudian, Pelaju dan Sungai Gerong kembali beroperasi, kini untuk mesin perang Jepang. Pertempuran Palembang menjadi contoh nyata strategi baru Jepang, memadukan serangan udara paratrooper dengan invasi laut. Keberhasilan ini membuka jalan bagi langkah berikutnya, merebut Jawa dan menguasai seluruh Hindia Belanda. Bagi Sekutu, kekalahan di Palembang adalah pukulan telak. Hilangnya salah satu sumber energi terbesar mereka di Asia. Bagi Jepang, kemenangan ini mengokohkan posisi mereka sebagai kekuatan dominan di Pasifik pada awal 1942. Pertempuran Palembang 1942 meninggalkan jejak pahit sekaligus heroik. Di pihak Jepang, tercatat keberanian para trooper yang rela melompat ke sarang musuh, meski dengan korban amat besar. Di pihak Sekutu, tertinggal kisah perlawanan hingga titik terakhir, serta keputusan tragis untuk menghancurkan harta mereka sendiri agar tak jatuh ke tangan musuh. Bagi Palembang, kota itu menjadi saksi bagaimana api Perang Dunia membakar Sumatera, meninggalkan luka sejarah yang dalam.